Sejak beberapa tahun terakhir, persaingan di pasar rotorcraft militer Indonesia menghadapkan Bell Textron dan Sikorsky. Berkat kerjasama dengan PT IPTN sejak era 1980-an, Bell Textron mampu menguasai sebagian besar pasar pesawat sayap putar di Indonesia, khususnya pada pasar militer. Melalui perjanjian lisensi antara Bell Textron dengan PT IPTN, pabrikan pesawat terbang Indonesia memproduksi helikopter yang memakai engine Pratt & Whitney Kanada PT-6T-3D Turbo Twin Pack ini hingga tahun 1997 dan dikenal sebagai NBEL 412SP dan NBEL 412HP. Sayangnya PT Dirgantara Indonesia sebagai nama baru PT IPTN tidak memperpanjang lisensi Bell 412, sehingga kini pesawat itu harus diimpor dari Kanada sebelum dilaksanakan kustomisasi di Bandung. Bell 412 telah menjadi salah satu helikopter pilihan TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka sejak tahun 1980-an hingga kini. Terdapat 4 varian Bell 412 yang digunakan oleh militer Indonesia, yaitu NBEL 412SP, NBEL 412HP, Bell 412EP, dan Bell 412EPI. Puspenerbat diperkirakan mengoperasikan sekitar 30-40 Bell 412 berbagai varian, sedangkan 4 unit Bell 412 varian SP, HP, dan EP digunakan oleh Puspenerbal. Pesawat angkut yang merupakan turunan dari Bell UH-1 ini telah menjadi tulang punggung operasi TNI Angkatan Darat, baik untuk mobilitas pasukan, logistik, maupun bantuan tembakan udara. Sikorsky yang pada November 2015 dijual oleh United Technologies Company pada Lockheed Martin senilai 9 miliar US dollar telah berupaya merambah pasar helikopter militer Indonesia sejak beberapa tahun silam. Sebelum pandemi COVID-19, Sikorsky aktif berkampanye menawarkan Sikorsky S-70i kepada Indonesia. Kampanye tersebut mendapat sambutan dari militer Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat yang masih ingin terus memperkuat kemampuan pesawat sayap putarnya. Matra ini menunjukkan minat pada Sikorsky S-70i yang merupakan varian dari H-60 yang dipakai oleh militer Amerika Serikat. Dengan kecepatan jelajah maksimum 160 knots, helikopter yang memiliki maksimum take-off gross weight 9.979 kg ini mampu memuat 14 personel bersenjata. Sikorsky S-70i juga mampu membawa external load yang digantungkan pada fuselage dengan berat maksimal 4.082 kg berkat T-700GE-701D turboshaft engine. Helikopter yang di dalam dinas militer Amerika Serikat memiliki desainasi yang berbeda-beda sesuai fungsinya seperti UH-60 dan MH-60 memang mempunyai dimensi dan kemampuan yang melebihi helikopter yang digantikan, yaitu UH-1. Dengan embel-embel combat proven, tidak sulit bagi negara-negara lain untuk tertarik membeli helikopter yang juga dipunyai oleh Cina melalui pembelian resmi pada tahun 1980-an sebelum terjadi pembantaian Tiananmen. Rencana akuisisi varian helikopter yang pertama kali diperkenalkan pada umum dalam pameran Farnborough International pada Juli 2006 ini kemudian diusulkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Namun keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, Menteri Keuangan tidak memasukkan rencana pengadaan helikopter baru bagi TNI Angkatan Darat dalam penetapan sumber pembiayaan atau PSP 2021. Hal ini berdampak pula pada aspirasi TNI Angkatan Darat untuk mengoperasikan helikopter yang melejit dalam Operation Just Cause di Panama pada tahun 1989 dan Operation Gothic Serpent di Somalia pada tahun 1993. Walaupun tidak tercantum dalam PSP 2021, namun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan helikopter angkut TNI Angkatan Darat tetap melakukan kampanye pemasaran ke Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Darat. Hal demikian wajar dalam dunia bisnis karena pendekatan kepada calon konsumen harus dilakukan jauh hari sebelum alokasi anggaran tersedia. Singkat kata, terjadi persaingan antara Bell 412 melawan Sikorsky S-70i untuk memperebutkan pasar helikopter TNI Angkatan Darat. Dari sudut pandang teknis dan kapabilitas,
Bell 412 dan Sikorsky S-70i bukan pesawat sayap putar yang apple to apple, karena dari aspek dimensi saja helikopter buatan Sikorsky lebih unggul dibandingkan rotorcraft keluaran Bell Textron. Akan tetapi logika demikian tidak selalu terjadi dalam dunia bisnis, di mana Bell Textron terus melakukan lobby intensif di Indonesia. Begitu pula dengan Sikorsky yang gencar melakukan lobby kepada pihak-pihak terkait. Mengutip sejumlah sumber yang mengetahui materi ini, Kementerian Pertahanan dan sebuah perusahaan telah menandatangani kontrak pembelian 31 Bell 412 belum lama ini. Disepakati bahwa rotorcraft yang dibeli merupakan pesawat baru dan untuk outfitting akan dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam kontrak seperti semua kontrak akuisisi Bell 412 oleh Kementerian Pertahanan sebelumnya. Walaupun firma yang didirikan oleh almarhum Dr. B.J. Habibie ini mempunyai kerjasama bisnis dalam pemasaran helikopter yang landing gear-nya menggunakan skid dengan Bell Textron. Karena belum mendapatkan PSP, nasib kontrak pengadaan 31 Bell 412 masih belum pasti kelanjutannya. Kondisinya mirip dengan kontrak pembelian jet tempur Rafale dan fregat frame. Kita nantikan saja perkembangan dalam beberapa masa ke depan, khususnya penerbitan daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan PSP oleh Kementerian Keuangan.